Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Terima kasih sudah menyaksikan channel ini serta mensubscribe Cermin Ajaib Studio. Semoga kita semua sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin. Pada liputan kali ini kita akan membahas tentang pesan Gus Dur kepada Gus Mus sebagaimana yang diberitakan beberapa media online. Pada siang itu, di rumah sederhana penuh kehangatan dan keakraban, dua orang bersahabat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus membincang segala sesuatu dengan renyah penuh yumil-yumil segar. Gus Dur yang kala itu ditemani oleh istrinya Sinta Nuriyah duduk bahkan terkadang tiduran di rumah Gus Mus konon, seperti diriwayatkan oleh Kiai Haji Husein Muhammad Cirebon. Gus Dur dalam obrolan Gus Mus pada tahun 2015 pertemuan kedua sahabat tersebut terjadi sekitar beberapa minggu sebelum Gus Dur berpulang atau wafat. Gus Dur memang kerap mampir di kediaman Gus Mus. Pertemuan terakhir dengan Gus Mus di Rembang kala itu memang sedikit mengundang tanda tanya. Hal itu mengingat Gus Dur waktu itu masih dalam kondisi sakit. Bahkan, selama sekitar 10 hari, Gus Dur sulit makan. Namun ketika di rumah Gus Mus, waktu itu Gus Dur justru begitu semangat melahap makanan sederhana yang disediakan oleh Gus Mus dan keluarga. Hal ini membuat Sinta Nuriyah sedikit takjub karena selama hampir 2 minggu Gus Dur sulit makan. Dalam momen berharga tersebut, Gus Mus mengungkapkan bahwa seperti biasa Gus Dur datang ke rumahnya sekadar ingin bertemu, istirahat, dan duduk di atas tikar sambil ngobrol kesana kemari, kadang sambil tiduran. Obrolan bareng Gus Mus hampir selesai. Walaupun Gus Dur mengatakan bahwa mampirnya dia hanya sebentar, tetapi tak terasa hampir 2 jam berlalu dua sahabat itu bercengkerama. Sedang asik-asiknya ngobrol dan bercanda ria, tiba-tiba Gus Dur bilang, "Gus Mus, aku harus segera berangkat ke Tebuireng, aku dipanggil Simbah." Gus Mus paham betul apa yang dimaksud Simbah oleh Gus Dur. Ia adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang merupakan kakek Gus Dur. Gus Dur kemudian bangkit dan mohon pamit kepada Gus Mus dan keluarganya untuk meneruskan perjalanan ke Jombang memenuhi panggilan kakeknya yang dibisikkan kepadanya itu. Jika Simbah sudah memanggil, Gus Dur akan segera datang tanpa berbicara apapun. Begitu pula jika ibunya memanggil. Di tengah perjalanan menuju Tebuireng, tiba-tiba Gus Dur juga ingin menyambangi atau berziarah ke makam Mbah Wahab Casbulah Tambak Beras, guru pertama yang mengajari Gus Dur kebebasan berpikir. Setelah itu, Gus Dur langsung menuju ke makam kakek, ayahnya dan anggota keluarga lainnya di Tebuireng. Gus Dur berjalan kaki menuju makam. Seperti biasa, Gus Dur membaca tahlil dan berdoa dengan khusyuk beberapa saat. Konon diceritakan, Gus Dur tidak hanya sekadar berdoa, tetapi ia sedang berbicara dengan sang kakek. Gus Dur menyimpan banyak pesan seperti mengapa harus berkunjung ke Gus Mus, tidak berkunjung ke sahabat yang lain. Terkait pertanyaan ini, suatu hari Kiai Haji Husein Muhammad Cirebon diajak makan oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di rumah temannya di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Teman itu seorang produser film terkemuka di Indonesia. Di tempat tersebut juga bergabung sejumlah tokoh seperti Johan Effendi, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Gus Dur dan Saparinah Sadli, guru besar Universitas Indonesia. Di tengah obrolan, Kiai Husein berkesempatan menanyakan tentang pertemuan terakhir Gus Dur dengan Gus Mus, seminggu sebelum kepulangannya. Sinta Nuriyah menjawab, "Ya, beberapa minggu sebelum Gus Dur pulang, kami mampir ke kediaman Gus Mus. Hubungan Gus Dur dan Gus Mus sangat dekat. Gus Dur seperti ingin pamit pulang. Di situ, Gus Dur pesan kepada Gus Mus, 'Aku titip NU, aku titip NU.' Dan Gus Mus seperti kaget sekali mendengar wasiat itu, tetapi tak bisa menolak, meski juga tak sanggup menjalankan amanat agung itu." Demikian kurang lebihnya yang dirangkum Fatoni di NU Online.